Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersama-sama bertemu dan berkumpul dalam salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mempelajari ilmu agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai kebaikan yang besar di sisi Allah yang kelak akan mengantarkan kita untuk mudah menuju jannahnya dan semakin dijauhkan dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan pembacaan Kitabut Tauhid. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-khauf minasyirki. Bab tentang takut dari kesyirikan. Takut dari kesyirikan. Penulis mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 48 dan juga An-Nisa ayat 116. Wa qaulillahi azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian di sini terdapat firman Allah, Quran surat Ibrahim ayat 35. Wa qala al-Khalil alaihi salam, dan al-Khalil yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, berdoa di antara kalimat yang beliau panjatkan kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku serta anak keturunanku dari menyembah al-asnam, yaitu berhala-berhala. Nah, dua ayat ini menunjukkan tentang pentingnya kita memiliki perasaan khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Seseorang ketika dia telah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus mempertahankannya. Ketika dia meyakini kebenaran kalimat yang dia ucapkan, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, maka dia wajib untuk menjauhkan diri dari berbagai macam pembatal-pembatal kalimat tersebut. Yaitu diantaranya adalah menjauhkan diri dari kesyirikan. Syirik itu apa sih? Syirik itu kalau dalam makna bahasanya itu adalah al-mukhalatah wal musahabah, yaitu adanya percampuran dan adanya penyertaan. Itu makna secara bahasa, adanya percampuran dan penyertaan. Sedangkan syirik menurut istilah agama ini hampir tidak
jauh beda dengan istilah bahasanya, yaitu itsbatu syarikin lillahi ta'ala fi khasaisihi. Jadi menetapkan untuk Allah syarik. Syarik itu adalah sekutu. Ya. Sekutu itu apa, Pak? Teman, bolo gitu ya. Yang tentunya kalau Allah itu diberikan teman dalam artian memiliki kekhususan yang sama dengan Allah, maka ini namanya syirik. Apa maksud kekhususan bagi Allah? Jadi Allah itu yang pertama, ya, kekhususan bagi Allah yang pertama adalah dari sisi perbuatannya. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan selain Allah, gitu ya. Ini yang kita yakini dalam tauhid ar-rububiyah. Istilahnya adalah tauhid ar-rububiyah. Kita mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya Allah. Dan kalau dikumpulkan atau diberikan, ya, garis besar, perbuatan Allah itu ada 3. Ya, meskipun tidak hanya 3 ya, tapi dari 3 ini kita bisa mengelompokkan dengan pengelompokan yang banyak. Yang pertama, Allah menciptakan makhluknya. Menciptakan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan. Tidak ada selain Allah yang mampu untuk mencipta layaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan sesuatu yang tidak ada sama sekali, bahkan tidak ada bahan bakunya, gitu ya. Allah bisa menciptakan yang tidak ada tadi menjadi ada. Itu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh selain Allah. Contoh, kalau manusia menciptakan sesuatu, mesti dia butuh bahan baku, kan gitu. Misalnya manusia menciptakan meja atau membuat meja, maka dia membutuhkan kayu, ya, kemudian membutuhkan apa ini ya? Ya, paku, macam-macam lah pokoknya, ya, bahan bakunya. Kemudian manusia dari bahan baku itu merakitnya, membuatnya menjadi sebuah meja. Tidak ada satupun manusia yang bisa bikin meja tanpa dia menggunakan kayu, tiba-tiba seling jadi meja. Tidak ada. Tapi kalau Allah bisa, ya, idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Allah berfirman dalam Quran surah Yasin, apabila Allah menginginkan untuk membuat atau menjadikan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka akan jadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tanpa harus membuatnya dari bahan baku tertentu. Ya, meskipun Allah terkadang juga membuat salah satu makhluknya itu dengan melalui bahan baku yang juga Allah ciptakan. Seperti kita manusia ini, ya, Allah ciptakan manusia itu dari tanah. Tanah itu pun juga Allah ciptakan, gitu. Allah menciptakan kita sekaligus menciptakan bahan baku kita. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada satupun selain Allah yang bisa mencipta layaknya Allah mencipta. Nah, kita wajib mengesahkan Allah dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai segala sesuatu. Segala yang diciptakan oleh Allah itu dikuasai sama Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang yang mengatakan, loh, bagaimana dengan orang-orang kafir itu yang membangkang kepada Allah? Berarti dia keluar dari kekuasaan Allah. Kita katakan tidak. Dia tidak keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Status baik yang mukmin maupun yang kafir di hadapan Allah sebagai hamba, kan begitu ya. Allah katakan dalam Quran surah Maryam itu kan, illa atir rahmani abda, ya, tidak ada
satupun hamba makhluk Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti kecuali dia akan mendatangi Allah dalam keadaan sebagai hamba di hadapan Allah. Tapi kenapa kok bisa mereka kafir ingkar kepada Allah? Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini ada hikmah di balik itu. Bukan berarti dia keluar dari kekuasaan Allah, tidak sama sekali. Ya, tidak ada satupun makhluk yang keluar dari kekuasaannya. Kalau seandainya ada makhluk yang bisa keluar dari kekuasaannya, maka tentunya dia akan bisa memilih untuk tidak mati selama-lamanya, kan begitu? Kenyataannya nggak ada satupun, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang mengaku dia hamba Allah maupun mengaku dia sebagai Tuhan sekalipun, ujung-ujungnya mesti mati. Fir'aun yang dulu berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi, ujung-ujungnya mati, malah matinya mengenaskan gitu. Raja Namrud di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang memerintahkan masyarakat untuk membakar Ibrahim alaihissalam karena Ibrahim alaihissalam mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dalam peribadatannya. Maka Namrud marah karena Namrud juga merasa dirinya sebagai Tuhan, ingin disembah dan diagungkan secara berlebihan oleh rakyatnya. Tapi pada akhirnya Allah jadikan Namrud mati terhina. Matinya kenapa, Pak? Kemasukan nyamuk. Jadi Namrud yang ngaku Tuhan itu kemasukan seekor nyamuk kecil lewat hidungnya, masuk ke dalam kepalanya. Setiap kali nyamuk ini mengganggu kepalanya, maka kepalanya ini sakit luar biasa. Sampai diceritakan Namrud itu selalu menyediakan kayu, tongkat. Kalau kepalanya sakit dipukul sama tongkatnya kepalanya. Saking sakitnya, bayangkan ya, sakit ditambahi sakit. Tapi untuk meringankan sakitnya, sampai seperti itu Allah siksa sampai dia mati, dihinakan sama Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang keluar dari kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, semua makhluk itu diatur sama Allah. Diatur hidupnya, diatur matinya, diatur jodohnya, diatur nasibnya, diatur rezekinya. Semuanya diatur sama Allah. Tidak ada yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu kekhususan Allah. Artinya kalau ada orang yang mengaku bahwa ada selain Allah yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Allah kepada makhluknya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh kesyirikan dalam masalah rububiyah ini. Salah satu kekhususan Allah itu adalah Allah yang bisa mendatangkan manfaat, Allah pula yang bisa membuat manusia celaka. Allah pula yang bisa menyelamatkan manusia dari kemudaratan. Nah, kalau ada orang berkeyakinan kalau saya bawa jimat ini misalnya, maka jimat ini akan melindungi saya dari mara bahaya, maka ini namanya menyekutukan Allah dengan jimat. Dalam hal apa? Dalam hal salah satu kekhususan Allah, yaitu dari sisi mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Itu namanya syirik. Ini syirik dalam hal rububiyah. Ada kekhususan Allah yang berikutnya, yaitu Allah itu wajib untuk disembah. Tidak boleh mempersembahkan ibadah dengan jenis apapun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kepada Allah juga kepada selainnya. Salah satu contoh bentuk ibadah yang sering orang terjerumus dalam kesyirikan adalah ad-du'a, berdoa. Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dia adalah sebenar-benarnya ibadah.
Ketika ada orang yang berdoa, yang seharusnya doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah, kemudian dia juga memintanya kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, ada orang berdoa, dia memohon kepada Allah tapi memohon juga kepada yang lain. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mohon pertolongan untuk menghadapi mara bahaya ini, misalnya begitu. Maka ini adalah perbuatan kesyirikan. Bahkan yang sangat banyak tersebar di tengah masyarakat kaum muslimin ini adalah banyaknya orang-orang yang meminta pertolongan langsung kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah al-madad, ya Rasulullah al-madad. Wahai Rasulullah, pertolonganmu kami harapkan. Nah, ini jelas penyimpangan, ya, termasuk bentuk kesyirikan. Meskipun orang yang meminta pertolongan kepada Nabi itu meyakini bahwa bukan Nabi yang ngasih pertolongan, tapi nanti Nabi itu memintakan pertolongan untuk orang-orang yang minta kepada Nabi ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang paling sering diyakini oleh orang. Ketika ditanya, loh Anda melakukan kesyirikan, dia akan mengatakan, loh syiriknya di mana? Saya kan nggak minta kepada Nabi, tapi maksudnya agar permintaan saya kepada Nabi itu diteruskan sama Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan itu justru adalah bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Pada saat Anda minta kepada Nabi, berarti Anda berdoa kepada Nabi. Bukankah itu sudah sebagai ibadah kepada Nabi? Kan begitu. Kalau memang maksud daripada mintanya Anda kepada Nabi itu adalah supaya Nabi mengantarkan doa Anda kepada Allah, berarti Anda datangi Nabi, ngomong ke Nabi, wahai Rasulullah, doakan saya. Tapi ini nggak mungkin bisa kita lakukan sekarang. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi musim panas yang panjang sehingga banyak kekeringan di mana-mana, maka pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat itu menjadi khalifah, itu minta kepada pamannya Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muthalib untuk hadir pada saat pelaksanaan sholat istisqa, untuk menjadi tawassulnya Umar bin Khattab mohon kepada Allah melalui Abbas. Bagaimana caranya? Umar bin Khattab berdoa, minta sama Allah agar doanya Abbas ini dikabulkan oleh Allah SWT. Setelah itu Abbas berdoa, minta sama Allah untuk turun hujan. Dan Umar bin Khattab dalam doanya mengatakan, kunna natawassalu binabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bertawassul kepada nabi kami, atau kepada nabi engkau ya Allah. Sekarang kami bertawassul kepada paman nabimu, maka kabulkanlah doa paman nabimu. Jadi kalimat ini menunjukkan kalau para sahabat dulu ketika minta hujan kepada Allah, datang kepada Nabi, minta supaya Nabi mendoakan mereka untuk dapat hujan. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, Umar bin Khattab tidak bersama-sama kaum muslimin pada saat itu mendatangi kuburan Nabi, enggak. Tapi yang dicari siapa? Pamannya Nabi, untuk mendoakan supaya diturunkannya hujan. Nah, ini menunjukkan bahwa tawassul itu boleh hanya kepada orang yang masih hidup, tidak boleh untuk orang yang mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalnya, terputus amalnya dan memiliki alam yang berbeda, sudah tidak bisa secara langsung komunikasi, secara langsung maksud saya,
komunikasi, tiba-tiba Nabi hadir gitu ya, atau keluar dari kuburnya. Tidak bisa seperti ini. Ini khurafat namanya, khurafat. Ya, karena sudah menjadi ketentuan Allah bahwa orang yang sudah mati tidak bisa kembali hidup. Dalam riwayat itu banyak sekali riwayat tentang hal ini. Ada seorang sahabat yang meninggal dunia, kemudian Nabi ceritakan, ada orang itu ketika meninggal dunia di medan jihad fisabilillah, maka kemudian orang ini dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kamu apa saja, aku akan beri. Salah satu permintaan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau aku mengetahui ya besarnya pahala jihad ini, maka hidupkan aku kembali untuk aku bisa berjihad fisabilillah. Kata Allah, sudah menjadi ketentuanku, orang yang sudah mati tidak bisa kembali hidup, tidak bisa kembali ke alam dunia. Jadi kalau ada keyakinan bahaya teko malam Jumat Kliwon misalnya gitu ya, sediani kopi, terus napa malih gorengan, ya rokok gitu. Kayak kembang ya, padahal si urip ya gak seneng kembang. Ini tidak ada sebenarnya. Yang datang malah setan nanti. Duh, kok iso kurang kopi nih? Oh, baik ngombe. Padahal butuh nih sing ngombe. Nah, ini tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada. Jadi demikian. Nah, kalau seseorang berdoa mohon kepada Rasulullah atau kepada siapapun dari kalangan orang soleh yang meninggal dunia atau yang tidak hadir pada saat itu, minta pertolongan kepada mereka, maka ini menunjukkan dia telah melakukan satu bentuk ibadah kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Itu berdoa kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam Quran surat Jin, Allah mengatakan, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa bersamaan kepada Allah kepada salah satu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian beribadah kepada Allah juga kepada yang selainnya. Dan dulu di masa orang-orang jahiliyah, musyrik jahiliyah, mereka ketika membuat berhala atau kemudian membangun kuburan-kuburan orang-orang yang meninggal, itu semuanya adalah orang-orang saleh. Mereka buat replika-replika patung-patung ya, sebagai simbol saja, supaya mereka bisa bermunajat, minta kepada orang-orang saleh yang mati ini agar supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini enggak nyembah mereka, kami ini enggak doa sama mereka, kecuali supaya mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekat, supaya kami ini didekatkan sama mereka kepada Allah. Sama dengan orang, saya enggak minta sama Rasul, kecuali supaya Rasul nanti menyampaikan doa saya kepada Allah. Persis betul, persis sama. Jangan dikira orang kalau sudah syahadat terus dia ya, kalau dia enggak pindah agama misal gitu ya, terus dia tetap bisa bertahan syahadatnya. Belum tentu. Kalau dia tidak mau menjaga diri dari kesyirikan, maka dia akan bisa terjerumus ke dalamnya. Makanya pentingnya belajar tauhid adalah agar kita bisa mempertahankan tauhid kita sampai mati. Dan tauhid ini kunci utama kita untuk masuk surga. Kalau kita nggak punya kunci utama ini, maka kita akan terjerumus ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bagi siapa? Bagi orang yang mati di atasnya dan belum bertaubat. Akan tetapi kalau ada orang pernah terjerumus dalam kesyirikan, kemudian dia taubat sebelum mati, maka Allah mengampuninya. Ya. Maka Allah mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maksudnya apa di sini?
Maksudnya gini, kalau ada orang yang mati, dia tetap mempertahankan tauhidnya, dia tidak melakukan kesyirikan terus sampai dia mati, maka kalau dia mati dengan membawa dosa selain syirik, itu keadaannya di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin mengampuni dosanya, Allah ampuni, Allah langsung masukkan dia ke dalam surga, nggak perlu mampir dulu ke neraka. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka dia dimasukkan dulu ke dalam neraka, setelah itu baru masuk surga. Ya. Artinya apa? Kalau orang itu memiliki tauhid yang kuat, peluang masuk surganya besar. Terutama kalau orang itu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah sampai mati, dan dia tidak membawa dosa, terutama yang berkaitan dengan kezaliman kepada sesama. Ya, kalau misal dia berdosa kepada Allah selain syirik, ya, selain syirik, itu insya Allah sedikit lebih ringan daripada dia tidak melakukan kesyirikan, tapi melakukan dosa kepada sesama. Karena kalau kepada sesama ini nanti hisabnya itu adalah pahala yang dimilikinya itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau habis, maka nanti orang-orang yang dizalimi ini dosa-dosanya diambil dan dipikulkan kepada yang berbuat zalim. Makanya orang-orang yang dizalimi itu Pak, kalau mau sabar, insya Allah nanti di akhirat bersih. Dosa-dosanya nanti bisa dipikulkan ke orang yang menzalimi. Makanya Nabi mengatakan inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Gelap, suram nanti nasibnya gitu. Ya. Ini adalah berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, maka tentunya di sini ya seharusnya bagi kita tanamkan rasa takut sedalam-dalamnya ya pada hati kita terhadap kesyirikan ini. Kenapa? Karena Allah tidak ampuni dosanya kalau dia mati di atasnya. Sehingga kalau seandainya Anda menginginkan sampai melakukan maksiat, ini bukan saya nganjurkan maksiat Pak ya. Kalaupun seandainya Anda ini bermaksiat, jangan sampai menyekutukan Allah. Wah kalau gitu bebaslah saya yang lain. Enggak, bukan begitu ya, tetap enggak boleh. Cuman kalaupun seandainya seseorang terjerumus dalam dosa, sebisa mungkin jangan sampai dosa syirik. Dan sekarang ini Pak, syirik itu menakutkan. Menakutkannya apa? Dipoles dengan polesan agama. Itu yang bahaya. Ya, dipoles dengan polesan agama. Bahkan tokoh-tokoh agama yang nggak paham masalah konsep kesyirikan dan ketauhidan ini, mereka angkat bicara, mengatakan bahwa ngalap berkah di kuburan, kemudian tawasulan kepada orang yang mati dengan cara minta langsung kepada yang mati, itu dianggap tidak syirik, bukan termasuk bentuk kesyirikan. Padahal itu semuanya pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman jahiliyah dulu, yang diperangi oleh Rasul akidah mereka, yang diluruskan oleh Nabi SAW dengan kemurnian tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Saya banyak mendapatkan beberapa kitab-kitab dari beberapa pondok pesantren ya. Saya baca beberapa kitab-kitab yang membicarakan tentang akidah, keyakinan, itu hampir-hampir tidak didapatkan di dalam kitab-kitab mereka membahas khusus tentang kaitannya dengan kesyirikan seperti ini. Nggak ada. Kalaupun kitabnya judulnya kitab tauhid, nanti yang dibahas itu kebanyakan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu pun juga bersumber dari pakai akal, jarang pakai dalil. Ya, karena memang ada beberapa ilmu disusupkan dalam Islam ini, seperti ilmu kalam itu ya. Itu adalah ilmu yang muncul dan berkembang setelah kitab-kitab filsafat orang-orang Yunani
itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, yaitu di masa kekhilafahan Abbasiyah. Salah satu khalifah Abbasiyah yang bernama Khalifah Al-Ma'mun, ya, ketika dia menaklukkan satu daerah yang pernah dikuasai orang-orang Romawi, maka Khalifah Al-Ma'mun ini meminta kepada para pendeta di salah satu gereja di sana untuk menyerahkan semua kitab-kitab filsafat orang-orang Yunani supaya nanti diterjemahkan dalam bahasa Arab dan kemudian dipelajari oleh kaum muslimin. Maka pendeta-pendeta ini enggan memberikannya kecuali cuma satu pendeta, dan satu pendeta ini cerdas untuk merusak agama ya. Dia mengatakan, berikanlah kitab-kitab itu kepada Al-Ma'mun. Sesungguhnya tidaklah kitab-kitab seperti ini masuk ke dalam satu peradaban atau satu komunitas manusia yang sudah mapan agamanya kecuali akan merusaknya. Ini pendeta ini ngerti, kalau ini kitab-kitab masuk dalam agama atau dalam kaum muslimin, tengah-tengah kaum muslimin yang mereka itu sudah mapan dari sisi akidahnya, sudah mapan dari sisi ibadahnya, dari sisi semuanya ya, dalam lini-lini kehidupan diatur sama Islam, kok disusupi ada sesuatu ajaran yang asing dari Islam, maka mesti akan tergeser ajaran Islam atau tercampur adukan antara yang benar dan yang salah. Sedangkan Islam ini tidak menerima campuran kebatilan. Akhirnya betul, setelah masuk maka muncul banyak sekali tokoh-tokoh yang menyesatkan umat. Seperti diantaranya di masa itu ada yang mengatakan Al-Quran itu ciptaan Allah. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau Al-Quran itu kalamullah, ucapannya Allah, maka nanti Allah akan diserupakan dengan makhluknya, sehingga Al-Quran ini ciptaan Allah. Nah, nanti kalau misalnya Al-Quran jadi ciptaan Allah, maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia akan menolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nanti juga akan mudah melecehkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran makhluk ciptaan Allah, diremehkan seperti kitab-kitab yang lain yang ciptaan manusia. Dan banyak sekali kesesatan yang terjadi setelah masuknya ya, ilmu-ilmu filsafat ini di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya disebutkan di sini waqala al-Khalil alaihi salam. Al-Khalil yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di antara rangkaian doa yang beliau panjatkan kepada Allah, beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Anda perhatikan Pak, Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tidak akan berani meragukan ketauhidan beliau. Sampai seperti kisah yang beberapa waktu lalu kita bahas di sini ya. Sampai ketika Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup dengan api, Jibril datang menawarkan bantuannya. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak butuh bantuanmu. Yang saya butuhkan bantuan langsung dari Allah. Ini kalau nggak kuat tauhidnya, nggak mungkin bisa melakukan seperti itu. Padahal sudah mulai terbakar. Saya kalau misalnya terbakar, kita mesti minta tolong sama orang yang kita lihat di sekitar kita kan begitu. Kadang dalam keadaan seperti itu kita lupa sama Allah. Yang kita tahu pokok siapa yang ada di situ, saya minta tolong, mesti begitu. Meskipun ini tidak ada masalah ya, cuman menunjukkan kurang sempurnanya tauhid kita. Tapi kalau Nabi Ibrahim, karena dia seorang nabi dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala didik beliau sampai pada tauhid yang puncak, maka beliau dalam kondisi hampir mati pun beliau tidak pernah minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saja seorang nabi yang sangat kuat tauhidnya, sangat takut kepada kesyirikan. Sampai beliau selalu doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Beliau mengatakan jauhkanlah aku
Bukan hanya jauhkanlah anak keturunanku, merasa pede kalau dia enggak syirik, enggak begitu Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sangat takut, ya, sangat takut kepada kesyirikan ini. Nabi Ibrahim mengatakan, dan jauhkanlah aku dan anak keturunan. Nah, ini menunjukkan betapa bahayanya kesyirikan sampai seorang nabi yang memiliki tauhid yang tinggi sekalipun itu sangat khawatir dan takut dari kesyirikan. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu kita baca ya ta'awud ya atau isti'adzah, kita minta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hafal betul? Jadi terjemahnya saja ya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an usyrika bika syai'an, dari aku menyekutukan engkau, wa ana a'lamu, sedangkan aku ngerti, aku faham, aku sadar kalau aku menyekutukan, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari menyekutukan engkau dalam keadaan aku tidak mengetahuinya, aku tidak menyadarinya. Ya. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan Rasulullah agar kita terlindungi dan terhindar dari kesyirikan. Ditulis nama betul? Ditulis. Kalau ditulis saya diktikan. Yang mau nulis silakan ditulis. Allahumma inni a'udzubika. Ya, jangan minal khubuthi wal khaba'ith ya. Jadi masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika sampai mana tadi ya? An usyrika, an biasa ya, hamzah biasa, an usyrika. Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. An usyrika bika. Sudah. Wa ana saya ya. Wa ana a'lam, hamzah ketemu ain, a'lam. Wa ana a'lam, sedangkan saya tahu. Wa ana a'lamu atau a'lam bisa. Saya ulang ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Oh iya ya, kurang sedikit Pak. Syai'annya belum. An usyrika bika syai'an. Syai'an pakai shin ya, bukan pakai sin tapi pakai shin yang tebal. Syai'an. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Wa ana a'lam. Ada sebetulnya dalam buku doa-doa itu ya. Wa astaghfiruka selanjutnya ya. Wa astaghfiruka lima manya panjang, lima la a'lam, iya. Kalau punya handphone yang ada internetnya, saya anjurkan jenengan buka Play Store, cari, ketik aja di pencarian Hisnul Muslim. Nanti gambarnya mana ya? Nah, gambarnya seperti ini Pak. Ini apa namanya? Lambangnya ini.
kayak warna hijau gitu tulisannya Hisnul Muslim. Ada gambar bayangan orang berdoa ini, warnanya putih sama hijau. Hisnul Muslim. Nah, nanti kadang-kadang munculnya pakai bahasa Inggris, nanti ganti pengaturan dalam bahasa Indonesia. Nah, di situ ada doa-doa mulai Anda bangun dari tidur sampai tidur kembali. Salah satunya di situ ada doa ya minta perlindungan dari kesyirikan. Saya lihat dulu ya. Nomor yang berapa ini? Ini banyak ini doa-doanya. Mana ya? Menyelamatkan diri dari Dajjal. Ketika melihat. Nah, ini nomor 92. Ya, doanya nomor 92. Nah, ini Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ini kalau di sini enggak ditambahi syai'an ya, tapi enggak apa-apa. Wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, ini doanya. Ada suaranya. Bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Yang Yufid itu ya, Yufid itu ya, ketemu ya. Nah itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.